Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPS kelas 9 bersama saya, Ibu Rahmi Kurniati. Anak-anakku, Ibu Guru harap kalian tetap sehat, semangat, dan tekun belajar walaupun harus dari rumah. Baiklah, dalam video kita kali ini kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Namun, kali ini kita sudah masuk pada materi subbab B tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Ibu guru akan membahas tentang negara Jepang. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi negara Jepang melalui video ini antara lain: 1. Kalian mampu menunjukkan lokasi negara Jepang pada peta. Yang kedua, kalian menganalisa iklim negara Jepang. Yang ketiga, mampu menganalisa bentuk muka bumi negara Jepang. Yang keempat, kalian mampu menganalisa kondisi geologi negara Jepang. Yang kelima, mampu menganalisa penduduk negara Jepang. Dan yang keenam, kalian dapat menyebutkan flora dan fauna negara Jepang. Terlebih dahulu kita melihat sekilas info tentang Jepang. Jepang sering juga disebut dengan Nippon atau Nihon. Kalian bisa melihat, inilah dia bendera Jepang. Kemudian Jepang sering diberi julukan negara sakura, negeri matahari terbit, dan negara industri. Lagu kebangsaan Jepang bernama Kimigayo. Pemerintahannya berbentuk kerajaan konstitusional. Ibu kota Jepang adalah Tokyo dan bahasa nasional adalah bahasa Jepang. Penduduk Jepang sebagian besar menganut agama Shinto, Buddhisme, Kristen. Adapun etnik Jepang terdiri dari suku Yamato, suku Ainu, suku Ryukyu, dan sebagian lagi berupa pendatang dari Korea dan Tionghoa atau Cina. Penduduk Jepang menggunakan mata uang yen, dan kalian bisa melihat inilah lambang kekaisaran dari negara Jepang. Berikutnya kita akan melihat bagaimana letak negara Jepang di antara negara lain di dunia. Jadi, kalian bisa melihat di antara negara-negara di dunia, Jepang berada di belahan bumi bagian timur yang Ibu Guru tunjuk ini. Sedangkan jika Jepang dilihat di antara negara-negara di Asia, kita lihat letak Jepang pada peta berikut ini. Kalian bisa melihat Jepang pada kotak berwarna merah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang letak astronomis Jepang. Seperti kalian ketahui, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sehingga dalam peta ini kalian bisa melihat ada kotak segi 4. Di sini letak astronomis Jepang terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Bagaimana dengan letak geografis Jepang? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan lingkungan sekitarnya. Jadi, dilihat dari lingkungan sekitarnya, di sebelah utara, Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sedangkan di sebelah selatan, Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah timur, Jepang berbatasan dengan Samudra Pasifik juga. Sedangkan di sebelah barat, Jepang berbatasan dengan Laut Jepang dan Korea Utara. Negara Jepang terdiri dari 4 pulau besar. Yang pertama, pulau terbesar adalah Pulau Honshu. Yang Ibu Guru tunjuk ini adalah pulau terbesar Jepang. Kemudian pulau terbesar kedua adalah Pulau Hokkaido. Dalam peta, Hokkaido berwarna merah muda yang saya tunjukkan. Yang ketiga adalah Pulau
Kyushu, dan yang keempat adalah Pulau Shikoku. Berikutnya kita akan membahas tentang iklim negara Jepang. Iklim suatu negara dapat dilihat berdasarkan letak astronomisnya, khususnya letak lintang. Letak lintang negara Jepang 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, sehingga Jepang beriklim sedang. Negara yang beriklim sedang mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Bagaimanakah keadaan Jepang pada masing-masing musim yang dialami? Kalian bisa melihat pada tayangan berikutnya. Jepang mengalami musim semi pada bulan Maret sampai bulan Mei. Inilah kondisi Jepang pada saat musim semi. Jadi bunga-bunga mulai bermekaran. Berikutnya musim panas. Jepang mengalami musim panas pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Suhu udara di Jepang pada musim panas berkisar 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Bagaimana kondisi Jepang pada saat musim panas? Kalian bisa lihat pada tayangan. Berikutnya musim gugur. Musim gugur terjadi pada bulan September sampai November. Inilah yang dialami oleh negara Jepang pada saat musim gugur. Daun-daun pohon mulai berguguran, bunga sakura pun berguguran. Selanjutnya, musim dingin. Terjadi pada bulan Desember sampai Februari. Pada musim dingin, Jepang mengalami suhu udara yang berkisar dari -7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Sehingga dengan suhu udara seperti itu memungkinkan negara Jepang mengalami hujan salju. Seperti inilah kondisinya. Berikutnya, bentuk muka bumi Jepang. 70% sampai 80% wilayah Jepang berupa pegunungan. Hanya 30% wilayah Jepang berupa dataran yang menjadi pusat aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk terutama di bidang pertanian dan perindustrian. Dataran ini tersebar di sepanjang pantai, seperti dataran Kanto yang ada di wilayah Tokyo, dataran Kinai Plain, Osaka, Kyoto, kemudian dataran Nobi di Nagoya, dataran Echigo di Honshu, dan dataran Sendai di Honshu timur laut. Ada juga dataran kecil yang terdapat di Pulau Hokkaido. Pusat daerah industri di Jepang yang tersebar di dataran Jepang ini antara lain, yang pertama daerah industri Kelhin yang terletak di Pulau Honshu bagian timur. Yang kedua, daerah industri Chukyo terletak di Pulau Honshu bagian tengah. Yang ketiga, daerah industri Hanshin di Pulau Honshu bagian barat. Berikutnya, daerah industri Kitakyushu yang berada di Pulau Kyushu bagian utara. Jadi, hampir sebagian besar daerah industri Jepang ini terdapat di Pulau Honshu, mulai dari bagian timur sampai bagian barat. Bagaimana kondisi geologi Jepang? Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Jepang juga dilalui oleh jalur pegunungan muda dunia yaitu Sirkum Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire. Apa dampaknya bagi negara Jepang? Jepang memiliki banyak gunung api aktif, sekitar 192 gunung api dengan puncak tertinggi Gunung Fuji, 3.776 meter. Selain itu, 25% wilayah Jepang tertutup lapisan vulkanik. Jepang pun sering mengalami bencana gempa bumi, baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Nah, gempa-gempa inilah yang sering memicu terjadinya tsunami di Jepang jika pusat gempa terjadi di dasar laut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang flora dan fauna Jepang. Kita lihat flora Jepang dulu. Berikut ini beberapa flora khas Jepang. Jadi ada yang namanya bunga sakura. Seperti inilah penampakan dari bunga sakura. Ada Pitacites japonicus, pohon kamper, chrysanthemum. Nah, chrysanthemum ini masih termasuk spesies kenikir kalau di Indonesia. Adapun flora Jepang yang lainnya, ada beberapa jenis pohon khas Jepang, yaitu pohon ek, maple, birch, dan beech. Fauna khas Jepang. Nah, ini ada yang namanya monyet salju, rusa shika, panda merah, rubah merah. Apa jenis fauna Jepang yang lain? Ya, di sini ada burung, sejenis burung yang bernama Shimae naga, Ezo fukuro, ya seperti burung hantu kalau tidak salah ini. Kemudian ada yang namanya tanuki dan Ezo momonga. Berikutnya tentang penduduk Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,4 juta jiwa. Ini merupakan data terbaru tahun 2020, berarti sudah berkurang sebesar min 0,24% dari jumlah tahun 2019, yaitu 126,8 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk di Jepang rendah karena penduduk Jepang lebih mengutamakan karir, yaitu bekerja dan pendidikan. Namun, penduduk usia lanjut jumlahnya besar karena keadaan kesehatan yang baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang menganut agama Shinto, Buddha, Kristen, dan lainnya. Nah, penduduk Jepang ini terdiri dari suku Ainu, suku Yamato, suku Ryukyu, pendatang dari Korea, Cina, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, bagaimana ilustrasi penduduk Jepang, terutama etnik Jepang? Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan etnik Jepang, yaitu suku Ainu, suku Yamato, dan suku Ryukyu. Demikianlah materi kita tentang negara Jepang. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.